Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore untuk Ananda semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah Baca Tulis Braille. Nah, untuk mata kuliah ini, saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Baca Tulis Braille. Perkenalkan, nama saya Safarudin. Hari ini kita akan mulai perkuliahan pertama kita. Eh, Sebenarnya mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang di awal perkuliahan ya. Di awal perkuliahan kita membahas tentang anak, jenis-jenis anak. Nah, itu diambil di ortopedagogik. Nah, dari ortopedagogik itu membahas semua jenis-jenis anak. Selanjutnya kita membahas tentang salah satu jenis anak, khususnya di perkuliahan, di mata kuliah kita, ini itu anak tunanetra. Nah, di sana Ananda semua belajar tentang perspektif anak tunanetra. Selanjutnya, dari perspektif itu, nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke baca tulis Braille. Nah, selain baca tulis Braille, juga ada mata kuliah orientasi dan mobilitas. Nah, di sini kita bahas dulu yang mata kuliah kita, khususnya tentang baca tulis Braille. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam mata kuliah ini, Bapak ingin mengajak Anda semua memahami dulu bahwa mata kuliah baca tulis Braille ini uh, bukan sekedar mata kuliah keterampilan teknis. Ini adalah pintu masuk kita untuk benar-benar memahami bagaimana dunia dibaca dan ditulis oleh peserta didik tunanetra. Seringkali kita memandang Braille hanya sebagai sistem titik-titik timbul, tetapi hari ini Bapak ingin kita memaknainya sebagai sistem literasi yang membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, kemandirian, dan martabat manusia. Nah, disinilah letak pentingnya mata kuliah ini. Bukan sekedar belajar simbol, tetapi belajar membangun akses. Nah, mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Artinya ada proses yang serius, ada latihan, ada ketekunan. Dan Bapak berharap sejak awal kita sudah memiliki komitmen bahwa ini bukan mata kuliah yang bisa dipelajari dengan sistem kebut semalam. Oke, mari kita mulai perjalanan ini dengan sikap terbuka dan penuh tanggung jawab. Oke, sekarang Bapak ingin mengajak Ananda melihat gambaran besarnya. Jadi selama satu semester ini, kita akan bergerak dari konsep dasar menuju praktik dan dari praktik menuju penguasaan teknologi. Kita tidak langsung praktik menulis, kita akan memahami dulu sejarahnya, logikanya, strukturnya. Mengapa? Karena keterampilan tanpa pengetahuan itu kan rapuh, tetapi pemahaman tanpa praktik juga tidak cukup. Nah, nanti di tengah semester kita akan banyak latihan menulis teks Braille, simbol matematika, hingga tulisan singkat. Dan menjelang akhir semester, kita akan masuk ke wilayah teknologi asistif seperti Mitra Netra, Braille Converter, dan Screen Reader, khususnya yang ada di laptop ataupun juga di handphone Ananda sekalian. Baik itu yang Android maupun yang menggunakan apa itu iPhone itu. Nah, jadi uh, kita akan pakai itu. Jadi perjalanan kita ini bertahap ya dan tidak instan. Dan setiap tahap saling berkaitan. Coba kita perhatikan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, minggu pertama ini kita memang belum menulis Braille, tapi kita sedang membangun fondasinya. Di CPMK pertama itu adalah memahami RPS dan posisi mata kuliah ini. Posisi mata kuliah ini dalam kurikulumnya. Nah, mengapa ini penting? Karena mahasiswa yang matang adalah mahasiswa yang tahu arah belajarnya. Kemudian kita akan masuk ke konsep dasarnya. Nah, ini konsep dasarnya yang akan kita masukin. Jadi di sini nanti kita akan memahami tentang sejarah dan keunggulan Braille itu sendiri. Nah, dari sejarah ini
Kita memahami mengapa sistem ini bertahan dan digunakan secara global. Dan akhirnya kita akan sampai pada tahap praktik. Nah, disinilah kompetensi nyata Ananda semua sebagai calon guru PLB akan diuji. Oke, baik. Khusus untuk pertemuan hari ini, target kita sederhana tapi penting. Kita ingin memahami tentang RPS itu sendiri, kemudian kontrak perkuliahan dan sistem penilaian. Nah, seringkali itu mahasiswa tidak membaca RPS, padahal RPS itu kan seperti peta perjalanan. Kalau tidak membaca peta, kita akan merasa tersesat. Kontrak perkuliahan bukan sekedar aturan. Nah, ini adalah kesepakatan moral antara dosen dan mahasiswa tentang disiplin, tentang integritas, tentang tanggung jawab. Dan sistem penilaian harus dipahami sejak awal agar tidak ada kebingungan di akhir semester. Jadi, di awal kita buat kontrak, eh, di akhir semester, jika nilai Anda rendah dan Anda mau komplain, kita sudah ada aturan-aturan yang sudah kita buat. Tapi jika nilainya lebih tinggi dari ekspektasi, biasanya mahasiswanya justru tidak komplain ya. Jadi komplainnya ketika nilainya di bawah ekspektasi. Kalau di atas ekspektasi, Pak, kenapa nilai saya A, Pak? Kan seharusnya saya dapat B kalau menurut ekspektasi saya. Nah, biasanya nggak ada yang kayak gitu ya. Yang ada adalah, Pak, kenapa saya dapat nilai B? Sepertinya saya dapat nilai A ini, Pak, karena saya udah buat tugas dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita melakukan refleksi dulu, lebih dalam dulu ya. Mengapa baca tulis Braille ini penting dalam CPL Prodi PLB? Karena guru PLB bukan hanya guru yang sabar. Jadi sabar saja tidak cukup. Guru PLB harus memiliki kompetensi. Jadi kalau misalnya dibilang, weh hebat ya ngajar di PLB, berarti gurunya sabar-sabar ya. Ternyata sabar aja nggak cukup. Kalau dianya sabar tapi nggak punya pengetahuan, nggak punya keterampilan itu, jadi tetap nggak akan bisa juga kan mengajar anak-anak kita. Jadi harus memiliki keterampilan spesifik sesuai karakteristik peserta didik. Saya nggak punya keterampilan bahasa isyarat. Anaknya ngomong pakai bahasa isyarat. Walaupun kita dari PLB juga kita belum tentu bisa berkomunikasi dengan mereka. Harus punya kemampuan itu juga. Walaupun dari tamatan PLB ternyata kita tidak mendalami mata kuliah Braille atau tulisan Braille. Jangankan ketika di lapangan, baru selesai aja mata kuliah ini kita sudah lupa huruf-hurufnya. Ya, sebagian kecil yang masih ingat, biasanya yang ingatnya huruf A, karena cuma satu titiknya. Nah, selebihnya udah lupa, ragu-ragu, dan banyaklah alasan yang dibuat mahasiswa itu. Jadi kita harus memiliki keterampilan spesifik ya untuk menghadapi anak-anak itu, karena anak-anak kita juga memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda dengan teman-temannya yang lain yang ada di sekolah itu. Kemudian Braille ini bahasa literasi utama bagi tunanetra. Nah, jika guru menguasainya, maka ini diharapkan bisa membantunya eh, belajar. Jadi, kalau guru tidak menguasainya, nah bagaimana mungkin ia bisa mengajar dengan optimal? Disinilah mata kuliah ini berperan membentuk profesionalisme Anda. Nah, itu. Oke, perkuliahan ini tidak akan berjalan satu arah. Ada kuliah, ada diskusi, ada praktik, dan ada proyek. Nah, Bapak ingin kelas ini aktif, baik secara luring maupun daring. Jadi Braille ini tidak bisa dipelajari hanya dengan melihat slide saja. Jadi kalau misalnya hanya melihat slide, kemudian lanjut lagi minggu selanjutnya materi slide selanjutnya, nah itu tidak akan bisa maksimal. Jadi ini juga harus diraba, harus ditulis, harus diperbaiki, harus diulang. Karena ini kita banyak praktek. Nah, metode seperti case method dan team based project akan kita gunakan agar tidak hanya memahami teori tetapi juga belajar bekerja sama. Nah, belajar Braille ini tidak seperti belajar alat musik. Maksud saya belajar Braille ini seperti belajar alat musik. Jadi harus sering latihan. Kalau misalnya main gitar, kan mana bisa
cuma baca-baca aja dianya langsung pintar. Nah, harus dicobakan, harus sering latihan. Seperti itu juga menulis Braille. Kemudian di sistem penilaian kita ini ada evaluasinya. Jadi penilaiannya bukan untuk menghukum ya. Penilaian ini adalah alat untuk eh, melihat atau alat ukur untuk mengetahui perkembangan. Nah, perhatikan bobotnya ada UTS, ada UAS, kemudian ada tugas, ada kuis, ada case method dan project. Nah, artinya apa? Artinya keberhasilan Ananda tidak ditentukan oleh satu ujian saja. Jadi, misalnya Ananda dapat nilai tinggi di UTS-nya, kemudian dilihat di hasil akhirnya dapat nilainya tidak tidak A, tapi B plus. Nah, kemudian komplain ke Bapak. Pak, kok saya dapat nilainya nggak A, padahal kan nilai UTS saya maksimal 100, kok nggak dapat A. Nah, jadi tolong diperhatikan bahwa penilaiannya tidak hanya dari itu saja. Ada 6 penilaiannya. UTS, UAS, tugas, kuis, case method, dan project. Nah, dari 6 itu punya bobot yang berbeda-beda. Nah, itu mungkin ketika mata kuliahnya beda atau target capaian yang diinginkan beda, nah mungkin persentasenya akan berbeda juga. Jadi keberhasilan Ananda itu tidak ditentukan oleh satu ujian saja ya. Mahasiswa yang aktif itu, mahasiswa yang aktif dan juga konsisten biasanya lebih stabil nilainya dibanding yang hanya mengandalkan ujian akhir. Jadi, mulai hari ini, ayo kita bangun ritme belajar yang stabil. Nah, di sini UTS akan mengukur pemahaman konsep dasar dan praktek awal. UAS ini akan mengukur penguasaan keseluruhan materi. Tetapi Bapak ingin menegaskan bahwa tujuan utama bukan sekedar lulus ujian ya. Tujuan kita adalah benar-benar mampu membaca dan menulis Braille dengan benar. Nah, karena nanti di lapangan yang Ananda hadapi bukan soal pilihan ganda, tetapi anak-anak yang membutuhkan layanan nyata. Jadi harapannya walaupun selesai juga mata kuliah ini ya masih ada latihan-latihan menulis Braille ini. Karena ini nantinya akan bermanfaat di lapangan. Kalau kita udah tamat dan sudah di lapangan, sudah tidak ada lagi tempat kita untuk diskusi dan bertanya. Kita dianggap sudah mampu dalam menghadapi anak-anak tersebut. Oke, kemudian untuk tugas dan kuis ini, nah tugas ini akan membantu Ananda memperdalam materi, biasanya berupa ringkasan atau analisis. Nah nanti biasanya akan Bapak berikan di akhir pembelajaran. Nah kuis ini nanti juga akan diberikan. Tujuannya agar membantu kita memastikan bahwa tidak ada konsep yang tertinggal. Nah Bapak ingin mahasiswa itu berhasil semua. Jadi Bapak tidak ingin ada mahasiswa yang diam-diam tidak paham, lalu tiba-tiba panik menjelang ujian. Nah, belajar itu proses bertahap ya. Walaupun kita mungkin gaya belajar kita beda dengan teman, tapi harus perlahan-lahan harus bisa menyesuaikan itu. Karena jumlah kalian itu dalam satu kelas itu kan banyak. Dan tidak mungkin satu-satu harus diikutin gaya belajarnya, karena mungkin tidak cocok di gaya belajar yang lain. Sehingga kalau kebetulan di dalam kelas itu tidak sesuai, maka kita harus pelan-pelan menyesuaikan. Seperti itu ya. Kemudian ada project. Nah, jadi di dalam project ini kemungkinan bisa bertim, bisa juga mandiri. Nah, di sini ada sebuah project yang akan diberikan dan harapannya bisa melatih Ananda dan juga meningkatkan percaya diri dalam menjelaskan hasil kerja itu.
Oke, kemudian nilai mutu dalam pembelajaran Braille, nilai mutunya mengikuti standar universitas, tetapi eh, angka atau hurufnya itu bukan tujuan utama, Bapak. Yang lebih penting adalah apakah Ananda benar-benar menguasai keterampilan ini. Jadi nilai A itu tanpa kompetensi nyata tidak akan membantu Ananda ketika sudah mengajar nanti. Nilainya A. Kemudian ketika mau mendaftar ke sekolah, ditanya sama kepala sekolah, bisa nggak ngajar tunanetra braille-nya? Karena anaknya nggak ada gurunya. Kemudian Anda ragu-ragu menjawab. Kemarin nilainya apa? Kata kepala sekolah. Dapat A, Pak. Oh, ya udah berarti mampu. Nah, jadi nilai A tanpa kompetensi itu akan menyulitkan kita nanti di lapangan. Seperti itu ya. Jadi biarlah nilainya B tapi kompetensinya A daripada nilainya A kompetensinya B atau C. Oke, selanjutnya etika dan komitmen akademik dalam perkuliahan. Nah, jadi integritas itu adalah fondasi profesionalisme. Tidak ada toleransi untuk plagiarisme. Kemudian atau cara lain lah yang digunakan tapi mengarah ke sana. Kemudian kehadiran dan kedisiplinan menunjukkan kesiapan Ananda semua juga untuk menjadi calon guru. Baik, coba kita renungkan. Nah, bagaimana mungkin kita menuntut kedisiplinan siswa jika kita sendiri tidak disiplin? Nah, di sini makanya ada aturan perkuliahan itu 80% kehadiran. Seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada alur pembelajaran semester. Jadi di sini semesternya akan bergerak dari dasar menuju kompleks, mulai dari konsep dasar, kemudian praktik dasar, baik itu simbol matematika, simbol huruf, kemudian tulisan singkat, kemudian masuk lagi ke bagian teknologi. Nah, ini mungkin teknologinya teknologi asistif ataupun ya teknologi-teknologi yang membantu anak tunanetra dalam belajar di kelas. Kemudian baru pada bagian penilaian. Nah, setiap tahapan ini membangun tahap berikutnya. Jadi jangan ada yang tertinggal, apalagi tertinggal di awal. Jadi belajar Braille itu kumulatif. Oke, mungkin sampai di sini materi pertama kita. Untuk pertemuan pertama ini kita belum ada tugas, jadi kita mungkin akan mulai di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.